terkait dengan kasus Gorontalo tersebut, di mana saya sebagai gubernur ketika itu sudah jauh-jauh hari merencanakan pembangunan infrastruktur, termasuk jalan gor. Jadi infrastruktur itu kan hanya jalan gor, bandara udara, listrik, waduk dan lain-lain bandara. Itu kami sudah lakukan, termasuk gor. Yang bermasalah dan dipermasalahkan oleh sebagian masyarakat itu saya dilaporkan ada ketidakberesan terhadap pembayaran lahan dan merugikan negara. Tadi saya hanya seputar pertanyaannya, yaitu tujuannya untuk apa, prosesnya seperti apa. Alhamdulillah saya jawab semua. Tujuannya sesuai dengan pemerintah pusat untuk membuka akses jalan, karena sudah puluhan tahun jalan satu-satunya dari kota menuju luar kota maupun dari luar kota menuju kota itu hanya ada jalan di Boto, sehingga kami membuat jalan yang baru. Anggaran yang dua untuk pembebasan lahan itu melalui APBD provinsi dan untuk fisiknya melalui balai jalan. Kami sudah laksanakan baru sampai segmen 2 karena ada persoalan. Dan sekarang jalannya sudah fungsional kurang lebih 31 km. Mengenai AMDAL yang tadi dibahas oleh Pak Hakim, AMDAL itu tidak lagi domain saya, itu domain tim yang telah dibentuk oleh Pak Gubernur dari beberapa instansi yang akan menganalisa AMDAL dan lain-lain, dan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 PP 71. Semua tahapannya tidak ada kita lewati, semua simultan. Terjadi kemahalan karena yang menilai bukan saya, bukan tim saya, yang menilai appraisal. Yang sekarang diperdebatkan di sini adalah kerugian negara. Kerugian negara karena pembayaran lahan terlalu mahal. Itu kami serahkan kepada hukum bahwa yang menentukan harga itu bukan kami, tetapi adalah appraisal. Yang menentukan kepemilikan itu pun bukan kami, adalah BPN. Punya si A, punya si B, punya si C dengan alasan semua itu BPN. Setelah itu mereka proses, mereka membuat surat ke kami, ke Sekda, untuk mohon dibayarkan. Dan pembayaran kepada pemilik tanah semua lewat rekening. Tidak ada satupun yang lewat tunai. Ada kurang lebih 10.000 orang lebih pemilik tanah. Adapun yang dipertanyakan di perdebatan jalan double pembayaran terlalu mahal itu bukan domain kami, udah teknis. Yang menentukan harga appraisal, bukan kita lagi. Karena dengan undang-undang baru, pengadaan tanah atau lahan demi kepentingan umum itu dilakukan perhitungan appraisal, bukan lagi oleh NGO. Cukup ya? Pak, sekedar klarifikasi Pak terkait soal laporan Tempo itu sendiri untuk aliran dana yang dicurigai itu kira-kira betul? Nah itu saya persilakan dan saya akan rencana melalui pihak saya akan menuntut yang membocorkan itu. Itu sama sekali tidak ada benar, tidak ada kebenarannya. Dan saya minta Tempo untuk mengklarifikasi. Saya sudah dipanggil oleh Jaksa Tinggi ketika itu Pak Firdaus memperlihatkan. Saya hanya minta waktu setengah jam saja. Saya bilang Pak Kajati, saya bisa jelaskan semua ini dan buktikan kalau saya ada aliran dana dari pembebasan lahan mengalir ke rekening saya. Tidak sama sekali. Dan di aula demi Rasulullah saya tidak pernah menerima uang anggaran daripada pembebasan lahan, Pak, terakhir Pak, apakah ada dampak negatif terkait dengan mega proyek akan masuk di Gorontalo? Ini kalau begini terus, saya pernah dipanggil atau diundang ketemu Pak Menteri PU yang dulu, Pak Gubernur. Saya bertanya, apa Pak Gubernur kenal dengan nama ini? Diperlihatkan HP-nya beliau, Menteri yang lama Pak Joko. Saya bilang saya kenal ini anak. Ini oknum salah satu LSM yang ada di Gorontalo. Hampir tiap hari melaporkan ke saya. Begini. Dan ini merasakan, termasuk para pejabat saya di sana, itu resah dengan laporan-laporan LSM ini. Namanya ada, jelas, tapi tidak bisa jelaskan itu. Mungkin kalian sudah tahu. Nggak siang, nggak malam, nggak tengah malam laporan ke saya. Saya hanya katakan, Pak Menteri, Bapak tidak perlu takut. Bapak di sini punya polisi, Bapak punya jaksa, Bapak punya gubernur, Bapak punya kaki tangan sini. Tanyakan kepada mereka apakah benar. Kalau benar, ya Bapak lebih percaya aparat daripada laporan-laporan abal-abal yang sengaja dibuat-buat hanya untuk kepentingan pribadi dan teman-temannya. Gitu.